Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47, yang kemudian kita sambung dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, dan disambung lagi dengan Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 24. Saudara, kita akan membaca bergiliran. Saya mohon Anda membuka bagian-bagian yang akan kita baca ini sambil berdiri, dan nanti akan kita baca bergiliran. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kemudian Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 37, dan yang terakhir Lukas pasal ke-9. Ayat 23 sampai 24. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Saya membaca satu ayat, saya mohon Anda menyambut dengan ayat yang berikutnya. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala keinginan mereka adalah kebenaran bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan firman Tuhan ini, yang kemudian menyimpan dalam hati serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia pernah memberikan perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan perintah ini terkenal sebagai amanat yang agung. Nah saudara, selama berabad-abad, perintah ini dijalankan oleh gereja Tuhan. Tetapi sayangnya saudara, walaupun dijalankan, tetapi tidak selalu dapat dijalankan dengan baik. Ada gereja-gereja yang berhasil menjalankannya, tetapi saudara, tidak sedikit pula yang gagal. Mengapa demikian? Saudara, mari kita memeriksa kehidupan jemaat yang pertama yang kita lihat berhasil menjalankannya. Mengapa jemaat pertama ini berhasil, saudara? Apa kuncinya? Saudara, ada 3 kunci ternyata yang dipakai oleh jemaat pertama ini untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus ini, sehingga perintah itu dapat dilaksanakan dengan berhasil. Kunci yang pertama, saudara, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-42. Coba kita lihat sebentar. Kisah 2 ayat 42. Di situ ditulis demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, apa arti firman Tuhan ini? Bagian yang pertama, saudara, di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Atau dengan kata lain, saudara, maka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul itu dapat kita artikan sebagai orang-orang yang dengan tekun mempelajari firman Tuhan karena mereka merasa haus akan firman. Dan mereka dengan tekun datang kepada para rasul untuk menerima pengajaran daripada mereka. Dengan lain perkataan, saudara, mereka adalah orang-orang yang haus dan mencintai firman Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, saudara, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, yaitu menurut firman Tuhan di sini, adalah orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dan orang-orang seperti itu, saudara, adalah seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang selalu berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Sehingga apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Saudara, Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-1-3 ini merupakan satu firman Tuhan yang klasik tentang keberhasilan orang yang hidup mencintai firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dikatakan ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang seperti ini, saudara, tidak pernah kekeringan. Walaupun di Timur Tengah, di situ alamnya sangat dahsyat, dalam pengertian alamnya sangat kejam. Kalau musim kering ya kering, habis nggak ada air, sehingga banyak pohon yang layu atau kemudian malah mati. Tetapi menurut Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 ini, saudara,
Orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam itu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang tidak terpengaruh oleh musim yang kejam. Sehingga walaupun musimnya itu kejam, walaupun kering, banyak pohon yang lain mati dan tidak dapat berbuah tentunya. Tetapi pohon yang satu ini, saudara, yang merupakan lambang dari orang yang mengasihi Tuhan atau firman Tuhan ini, selalu berhasil untuk berbuah. Karena akarnya tidak pernah kehilangan air sungai itu yang merupakan satu lambang dari firman Tuhan. Sehingga apa yang ia perbuat selalu berhasil. Nah, saudara, rupa-rupanya ini yang merupakan kunci yang pertama, saudara. Mengapa jemaat yang pertama itu berhasil menjalankan perintah Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan Injil kepada semua bangsa dan menjadikan mereka murid Tuhan? Karena kecintaan mereka akan firman Tuhan ini membuat mereka itu berhasil di dalam segala sesuatu. Apa saja yang mereka perbuat berhasil. Kunci yang kedua, saudara, terdapat juga di dalam ayat yang ke-42 ini. Di mana di dalam ayat yang ke-42 ini, saudara, di situ disebutkan pula bahwa mereka bertekun dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ayat 1 ini memang sangat kaya. Kita lihat dua kunci itu ada di sini, saudara. Mereka bertekun dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa artinya ini, saudara? Saudara, saya teringat akan sebuah pepatah Indonesia yang berbunyi demikian. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara, pepatah ini yang kita tahu semua artinya tentunya adalah senada dengan pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ke-12. Coba kita lihat, saudara, pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Di situ tertulis, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa dengan adanya orang lain yang menjadi sekutu kita, kita akan dimampukan atau diperkuat, saudara, sehingga kita akan dapat bekerja lebih efektif. Di dalam ayat ini kan dikatakan kalau berdua lebih baik daripada seorang, karena kalau berdua bisa menikmati hasil kerjanya dengan lebih baik. Dan kemudian kalau ada yang jatuh seorang, yang lain bisa menolong. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau satu gampang, 3 tidak mudah diputuskan. Jadi, saudara, dengan lain perkataan bahwa adanya satu persekutuan itu membuat mereka jadi lebih efektif. Dan itulah sebabnya, saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 juga dinasihatkan demikian. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di situ ditulis demikian, saudara. Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 ini mengacu juga kepada pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 tadi. Di mana di sini sekali lagi saudara ditekankan supaya mereka atau supaya kita di dalam Tuhan saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya adalah di dalam usaha kita untuk menjalankan perintah Tuhan atau hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Maka ada begitu banyak bahaya-bahaya yang dapat membuat kita jatuh. Karena iblis lawan kita tidak tinggal diam. Tetapi kalau kita mempunyai satu persekutuan yang kuat, tidak gampang kita dijegal dan jatuh. Kalaupun ada yang akan jatuh, tidak akan tergeletak. Karena apa? Ditarik oleh yang lain. Dan di dalam Ibrani ini dengan jelas sekali juga dikatakan supaya kita saling mendorong dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya kita juga proaktif, saudara, tidak menunggu dijegal oleh iblis. Tetapi di dalam kita berjalan bersama-sama menjalankan perintah Tuhan sebagai tentara Kristus. Mari kita mendorong, saling mendorong. Bukan mendorong demikian rupa sehingga terjerembab, tetapi kita mendorong dengan kasih dan dalam pekerjaan yang baik, saudara. Itu yang dituliskan di sini, saudara. Di dalam ayat 42 bagian yang kedua ini, di mana dikatakan mereka bertekun di dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selain ini, saudara, seperti yang sudah kita baca tadi, dari bagian yang kedua dari ayat yang ke-42 ini, terlihat adanya satu persekutuan yang erat dan di situ dikatakan bahwa mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan yang bagaimana, saudara? Persekutuan yang erat bagaimana? Seperti tadi yang sudah saya uraikan adalah mereka sama-sama saling mendukung, mendorong di dalam perbuatan baik dan kasih. Dan kita lihat, saudara, bahwa di dalam persekutuan itu mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya ingin mengajak saudara untuk meneliti apa yang dikatakan di dalam ayat ini mengenai persekutuan tadi dan dengan memecah roti dan berdoa tadi, saudara. Di sini, saudara, di dalam ayat ini dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada kata selalu di sini, saudara. Kata selalu ini menunjukkan bahwa mereka itu bukan cuma sekali-sekali. Bukan kalau ada waktu. Atau kalau mereka punya sisa waktu atau sempat saja, saudara. Orang Jawa bilang, naik kober ae. Kalau kober atau sempat, itu yang tidak mereka lakukan, saudara. Mereka di sini memprioritaskan, karena di sini dikatakan selalu mereka berkumpul. Nah, di mana mereka berkumpul, saudara? Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-46 bahwa mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Itu 46, saudara.
Dan kemudian mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Saudara, kata-kata ini sangat indah. Karena apa, saudara? Karena kata-kata ini menunjukkan bahwa mereka itu berkumpul bukan saja secara formal di bait Allah, tetapi juga secara informal di rumah mereka masing-masing, di mana mereka makan minum dengan gembira dan juga dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi kita lihat, saudara, di sini bahwa ternyata, saudara, persekutuan mereka itu mempunyai kualitas seperti ini. Karena kata tulus di sini, saudara, tekun dan tulus, itu menunjukkan satu kualitas yang istimewa, saudara. Tulus itu artinya, saudara, ya bahwa mereka itu dengan hati yang sungguh-sungguh melakukan itu semua. Mereka berkumpul itu bukan karena diwajibkan oleh ajaran gereja atau oleh perintah dari firman Tuhan, tetapi mereka melakukan itu lebih daripada itu, saudara. Bukan hanya karena ketaatan mereka pada firman Tuhan saja atau ajaran gereja saja, tetapi mereka melakukan itu dari hati mereka yang terdalam, hati yang tulus. Dan mereka lakukan ini, persekutuan seperti ini, saudara, adalah persekutuan yang dilakukan baik secara formal di bait Allah maupun secara informal. Makan minum dengan gembira sambil beribadah dan berdoa dan memuji Allah, sambil juga memperhatikan kebutuhan hidup masing-masing, sehingga yang berkekurangan diberikan sesuatu dari yang berkelebihan, sehingga tidak ada yang kekurangan. Karena yang kekurangan selalu diberikan sebagian dari kelebihan, sehingga mereka mengalami kehidupan yang sama-sama dapat dipenuhi. Itu menggambarkan satu persekutuan yang saling mendukung dan saling mendorong di dalam kasih tadi. Nah, saudara, ini adalah persekutuan yang tulus ini, yang keluar dari lubuk hati yang terdalam ini. Bukan berarti adalah persekutuan yang tadi seperti yang kita katakan, walaupun formal, tetapi bukan dilakukan dengan hati yang dingin dan kaku yang hanya diatur oleh peraturan hukum Taurat atau gereja, tetapi juga adalah persekutuan yang keluar dari isi hati mereka karena merasa saling dekat. Dan juga bukan persekutuan yang biasa berbahasa basi, saudara, yang di antara mereka harus ngomongnya itu secara berhati-hati agar tidak memalukan atau agar tidak dipersalahkan atau dihakimi. Dan bukan satu persekutuan, saudara, yang bicaranya harus diplomatis karena takut diserang, ataupun persekutuan yang hanya ramah di luar tetapi keras di dalam. Saudara, bukan persekutuannya seperti itu. Persekutuan yang tulus adalah persekutuan yang formal ataupun informal, saudara. Merupakan persekutuan yang hangat. Persekutuan yang terjadi dari hati ke hati. Persekutuan yang bicaranya dapat rileks. Nggak perlu diatur secara diplomatis. Tidak takut dihakimi. Karena semua adalah saudara yang saling dapat menerima kekurangan atau kelemahan masing-masing. Tidak malahan kalau seorang lemah kemudian dihakimi dan dijatuhkan bersama-sama. Tidak. Kalaupun mereka salah, mereka lemah, justru diangkat, didorong di dalam kasih untuk menjadi lebih baik. Tidak ada penghakiman, tidak ada gengsi-gengsian yang merasa seorang yang lebih benar dan
yang lain salah. Bahkan persekutuan ini, saudara, seperti yang tadi dikatakan, memperhatikan yang berkekurangan, yang lemah dan yang miskin, sehingga mereka ditolong. Saudara, persekutuan yang tidak munafik ini, yang betul-betul keluar dari lubuk hati yang terdalam, rupa-rupanya adalah kunci yang kedua di dalam keberhasilan mereka di dalam menyampaikan Injil Kristus kepada orang lain. Kunci yang ketiga, saudara, dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-42 ini juga, saudara, dan juga di dalam ayat yang ke-44. Apa yang dapat kita lihat di dalam ayat 42 ini sebagai kunci yang ketiga, saudara? Kalau kita perhatikan, saudara, adanya mereka berkumpul atau selalu berkumpul di bait Allah tiap-tiap hari dan juga di rumah masing-masing untuk berdoa, memecah roti dan bersekutu dan memuji Allah. Maka itu menunjukkan bahwa untuk melakukan hal itu, saudara, untuk melakukan persekutuan yang tulus seperti itu, saudara, itu ada harga yang harus mereka bayar, bukan? Ada harga yang harus mereka bayar, yaitu korban waktu, korban tenaga, dan berani juga korban harta, saudara. At least korban waktu, korban tenaga, dan korban harta. Kalau ada yang berkekurangan, disupport. Jadi di sini kita lihat, saudara, bahwa kunci yang ketiga adalah keberanian untuk membayar harga. Dan itu sama seperti apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24 yang sudah kita baca tadi, bukan? Di mana di sana dikatakan bahwa jika kita mau mengikut Tuhan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, itu adalah sesuatu yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu nggak santai-santai gitu aja, saudara. Kita mau ikut Yesus, ya karena Yesus adalah Tuhan kita yang selalu memberi berkat pada kita, memberikan pengampunan, memberikan berkat pada kita. Kalau kita ingin ikut Dia hanya dengan motivasi seperti itu, saudara, maka kita akan gagal. Karena apa, saudara? Karena Yesus di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 24 ini dengan jelas menunjukkan pada kita sekalian bahwa barang siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri itu, saudara, itu artinya adalah bahwa kita bersedia melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Bukan saja yang kita sukai, tetapi yang tidak kita sukai sekalipun harus kita sangkali, saudara. Kita tetap mau ikut Dia, walaupun jalan yang kita harus tempuh itu adalah jalan yang tidak kita sukai sekalipun. Walaupun pekerjaan yang harus kita lakukan itu tidak kita sukai sekalipun. Tetapi karena Yesus yang menghendakinya, maka kita harus berani bayar harganya dan melakukannya. Dan ini digambarkan juga dengan perkataan menyangkal diri, memikul salib, saudara. Memikul salib itu juga demikian. Itu beban-beban yang harus kita pikul untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin di dalam kegiatan sehari-hari kita harus bersaksi tentang Kristus, saudara, dan kita diejek oleh orang-orang lain. Saudara, itu adalah salib kita. Kalau memang itu yang Tuhan Yesus kehendaki dan itu kita lakukan untuk Dia, itu salah satu contoh. Jadi,
Untuk ikut Yesus, saudara, itu bukan enak-enakan, saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Dan ini sebenarnya yang sangat tidak populer di antara orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen dan ingin ikut Yesus. Karena banyak orang yang mau mengikut Yesus hanya karena mereka berharap akan berkat, akan hidup yang penuh sukacita dan sukses, diampuni dosanya, dan calon penghuni sorga. Saya pada waktu masih mengajar sebagai dosen di UK Petra, dosennya Robert pada waktu itu, saya pernah melihat satu plakat dari persekutuan doa di UK Petra. Plakat itu ditulis demikian, saudara. Kecil dimanja-manja, tua kaya raya, mati masuk surga. Saudara, ini kerinduan setiap orang Kristen di dalam mengikuti Yesus. Mereka pikir, saudara, kalau ikut Yesus itu sama seperti ini. Jadi kalau masih kecil, masih bayi, itu sama seperti orang yang masih kecil seperti Bella gitu. Dimanja-manja. Nanti kalau sudah tua, dia menjadi kaya raya. Dan kalau mati, masuk surga. Jadi seluruh hidupnya itu enak, saudara. Saudara, kalau kita pikirkan mengikuti Yesus itu seperti ini, saudara, it's not gonna happen, saudara. Tidak akan terjadi. Memang Tuhan Yesus menjanjikan satu kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi dia bilang bahwa untuk ikut dia, itu kita harus berani menyangkal diri kita, memikul salib, dan mengikuti dia. Itulah sebabnya, saudara, seringkali dikatakan, it is free to be a Christian. But to live a Christian life, there is a price to be paid. Atau dengan kata-kata yang lebih tajam lagi dikatakan, to be a Christian cost you nothing. But to live as a Christian cost you everything. Engkau untuk jadi orang Kristen, saudara, tidak usah bayar apa-apa, free. Tetapi untuk hidup sebagai orang Kristen, engkau harus membayar dengan segala sesuatu yang engkau miliki. Saudara, ini ternyata adalah kunci yang ketiga. Karena pada waktu mereka bersekutu tadi, saudara, kita lihat, mereka memberikan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mereka tidak peduli, saudara, akan diri mereka sendiri. Yang mereka pikirkan hanya Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Sehingga itu di kemudian hari juga dikatakan oleh Rasul Paulus, seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 tadi, saudara. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sama, saudara. Jadi apapun yang mereka lakukan pada waktu itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mereka tidak peduli whatever the cost is. Berapapun harga yang harus mereka bayar, tidak peduli. Selama itu memuliakan Tuhan, mereka lakukan, saudara. Waktu, tenaga, uang, mereka korbankan. Asal Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya, saudara, di dalam ayat yang ke-45 atau 44 dan ke-45, di situ dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan disenangkan, saudara. Sehingga Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan mempercayakan orang-orang baru, saudara, kepada mereka.
Karena Tuhan dipermuliakan di dalam hal ini. Nah, saudara, pembahasan yang singkat ini saya kira dapat kita simpulkan bahwa kunci keberhasilan mereka di dalam pemberitaan Injil itu ada 3, yaitu yang pertama, kesukaan atau kecintaan mereka akan firman Tuhan. Yang kedua, adanya persekutuan yang tulus, tidak basa-basi, dari hati ke hati di antara mereka. Dan yang ketiga, keberanian mereka untuk bayar harga untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memeriksa diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menerapkan 3 kunci keberhasilan pekabaran Injil ini di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mencintai firman Tuhan? Sudahkah kita mempunyai persekutuan yang tulus, tidak basa-basi dengan sesama kita? Dan sudahkah kita berani bayar harganya dengan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk mempermuliakan Tuhan? Mari kita renungkan. Amin.